Apakah benar Amar Zoni sudah dipindahkan ke NK dan bagaimana proses pemindahannya? Yang pertama-tama kami sampaikan, kami dapat informasi itu sudah sejak hari Rabu. Nah, itulah kami sebagai PH-nya Amar yang pada waktu kasus ketiga itu datang, dan kasus keempat datang ke Lapas Cipinang untuk mengedukasi Amar tentang pemindahan tersebut. Nah, pada waktu pertemuan itu hari Rabu kami edukasi Amar bahwa kamu Mar akan dipindahkan ke NK dalam waktu terdekat. Kami tidak menyebutkan hari karena apa? Karena ya itu kan menyangkut dengan keamanan pemberangkatan juga. Nah, di situ kami bilang bahwa kamu ini kan kami ini menangani perkara, kamu ini kan mulai dari perkara yang ketiga dan keempat. Nah, kamu udah Amar dipindahin dari NK 1 Saikris ke pengadilan ke Lapas Narkotika Cipinang. Itu kan statusnya titipan. Nah, titipan dalam rangka pelaksanaan penetapan majelis hakim memerintahkan TPU untuk Amar dihadirkan di persidangan dan kemudian dititipkan di lapas terdekat dari Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, itulah dipilih Lapas Narkotika Cipinang, tentang penitipannya oleh jaksa. Jadi status Amar datang ke Jakarta itu dalam rangka mengikuti sidang. Karena sidang udah selesai, nah harus dipahami juga, aku bilang bahwa kamu ini kan, Amar ini kan statusnya kan warga binaan yang menjalankan hukuman perkara yang ketiga yang belum selesai. Nah, kenapa dia dipindahkan di Nusa Kambangan pada waktu itu? Karena melanggar programnya Pak Menteri dan peraturan peraturan Kementerian IMIPAS tentang memasukkan barang terlarang ke Lapas Narkotika Cipinang. Nah, yang akhirnya disidangkan. Jadi pada waktu dia melakukan pelanggaran itu bukan perkara yang keempat, itu dia menjalankan hukuman yang perkara yang ketiga yang sampai sekarang itu kami adalah PH-nya. Karena hukuman perkara yang ketiga yang dihukum 4 tahun itu kan belum selesai, baru dijalani, kalau dihitung sekarang baru 3 tahun. Nah, jadi dia kembali ke NK itu adalah menjalani proses perkara yang ketiga yang diadili di Pengadilan Jakarta Barat yang udah ingkrah dan udah dieksekusi oleh jaksa Jakarta Barat. Jadi ya mau tidak mau, ku bilang ya senang dan tidak senang, ya Amar harus kembali, ku bilang, dan edukasi kami ikuti aja peraturan di NK, dan kemudian persyaratan apa-apa yang harus diikuti ya harus dipatuhi supaya kedepannya status Saikris ini kan cepat dilakukan asesmen untuk dievaluasi. Ya, jadi itulah edukasi kami, dan kami sebagai PH yang menjalankan persidangan ya tentu tidak terkejut. Karena apa? Karena ya memang kami yang menjalankan sidangan lebih tahu daripada yang PH baru statusnya Amar pada waktu di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sifatnya cuma dipinjam menjalani persidangan dengan offline kan gitu, dengan penetapan majelis hakim. Karena udah selesai, ya mau tidak mau ya amar memang harus dikembalikan. Dan amar sendiri waktu itu memang berbicara dengan kami pada hari Rabu itu, ya sekali kami kan ya Om udah siap karena apapun ceritanya dulu kan kami juga pernah di sana katanya, dan akan mematuhi semua aturan dan SOP yang ada di NK. Nah, itulah amarnya dikembalikan ke NK dengan status menjalankan hukuman perkara yang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Apa alasannya Marzoni tetap dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ya alasannya udah jelas kan, jelas dia akan menjalankan hukuman perkara di perkara yang ketiga di Pengadilan Jakarta Barat yang statusnya adalah warga binaan yang harus kembali karena sifatnya pinjaman Pak, untuk melaksanakan sidang tatap muka dengan penetapan majelis hakim. Jadi karena sesuai dengan peminjam tersebut kan perkara udah selesai, persidangan udah selesai. Nah, jadi ya dia harus kembali. Jadi ya itu dasarnya untuk dikembalikan. Bagaimana keadaan terkini Marzoni pasca dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ya berita terakhir dari kami kan dapat bahwa Amar udah nyampe di sana dengan selamat, kemudian sekarang menjalankan administrasi, dan kemudian pasti itu dia akan menjalankan ya, seperti dulu juga patsus namanya, penempatan khusus. Jadi ya itu bagian dari prosedur yang Amar harus patuhi dan hormati kan gitu. Bagaimana kelanjutan PK? Apakah akan dilanjut? Lalu gimana prosesnya? Ya kalau PK kan itu kan kalau kami ya yang paham ya PK itu kan harus ada waktu 180 hari dulu untuk mengumpulkan bukti baru, nopum baru, nah mempelajari berkas. Ya tentu ya menurut saya ya itu memang ya sesuai dengan pembicaraan terakhir kami dengan Amar pada bukan terakhir, sebelum tanggal 24 waktu kami datang ke sana juga kan, yang dia memberikan surat ke kami bahwa dia tidak mengajukan banding, ya itu memang hasil diskusi itu kan memang PK memang akan dilakukan. Tapi kan pengajuan PK itu kan ya harus dulu ada prosedur 180 hari yang memang harus dipelajari dulu nopumnya, kemudian tentu dipelajari kekhilafan hakim dan lain-lainnya. Jadi kan ya menurut saya ya kalau pendapat kami PH yang menangani perkara langsung pada waktu itu ya PK ya jangan terburu-buru juga ya, karena kalau terburu-buru ya tidak ada nopum baru ya sama aja itu pekerjaan sia-sia menurut kami. Jadi ya itu yang kami bicarakan dengan Amar terakhirnya hari Rabu kan gitu. Apakah langkah PK ini bisa membawa Amar kembali ditahan di Jakarta? Ya kalau secara hukum ya kan PK itu memang kan pemohon PK kan wajib hadir di persidangan untuk memberikan nopumnya ya, dan membacakan permohonannya walaupun diwakilkan oleh PH-nya. Jadi kemungkinan peluang itu menurut saya ya sangat besar juga. Dari pengalaman kami ya itu kan beberapa kali kami mengajukan PK itu kan memang wajib dari pemohonnya itu dihadirkan. Malahan kalau tidak bisa dihadirkan bisa dijemput paksa kan gitu. Jadi otomatis ya peluangnya itu kalau kita berbicara aturan bicara itu sangat besar. Malahan kami juga akan mengajukan juga perkara lain ya itu ya pasti salah satu yang memang harus dilakukan pada waktu permohonan tersebut. Nah tapi kan permohonan itu kan nanti diajukan dulu oleh PH atau
amar sendiri, ya nanti kan di waktu persidangan itu pasti kan di situ ya akan, kalau dilihat apabila amar tidak hadir, ya tentu PH-nya yang harus mengajukan itu ke Majelis Hakim PK kan gitu. Apakah Amar Joni di Nusa Kambangan masih ditempatkan di dalam sel high risk dan siapa saja yang boleh menjenguknya? Ya udah pasti kan, karena status high risk kan belum berakhir, belum ada asesmen, belum ada TPP, otomatis kan dia kembali itu kan kembali, malah kalau menurut yang kami pengalaman dari klien kami itu berarti kan dimulai lagi dia, berarti kan itulah namanya dipatsus, penempatan khusus kan gitu. Jadi otomatis high risk-nya belum akan gugur sebelum ada asesmen. Nah, apabila asesmen nanti di situ kan ada penilaian. Nah, kalau penilaiannya komitenya baik, ya pasti otomatis dia akan turun.